Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Kerunisa dengan NIM F1C321039 dari kelas AR001 Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester dasar-dasar sains dan teknologi. Di sini saya mengambil poin pertama, yaitu menganalisis kisah inspirasi negara yang menguasai sains dan teknologi. Saya mengambil negara dari Korea Selatan. Nah, teman-teman, pertama-tama kita kenalin dulu yuk negara Korea Selatan ini. Diketahui sekarang luas negara dari Korea Selatan sekitar 100.363 km persegi dan juga jumlah populasi penduduknya yaitu sekitar 51.269.185 jiwa. Korea Selatan adalah negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan wilayah untuk satu negara, yaitu negara Korea, yang saat ini terpisah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara karena adanya perang saudara. Korea Selatan membentuk negara tersendiri dan menamakannya sebagai Republik Korea atau Republic of Korea pada tahun 1948. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Republik Presidensil. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia, yaitu hanya sekitar 6,89 bayi per 1.000 penduduk Korea Selatan, dan juga pertumbuhan penduduknya hanya sekitar 0,26% pada tahun 2021. Korea Selatan dulu miskin dan juga berantakan, tapi sekarang Korea Selatan maju banget di berbagai bidang loh teman-teman. Bahkan Korea Selatan berhasil ikut bergabung di panggung 10 negara terkuat di dunia. Kok bisa ya? Padahal dulu tahun 1945 ketika Korea Selatan dan juga Indonesia sama-sama baru merdeka, keadaan dua negara ini bisa dibilang 11-12 loh. Bahkan beberapa tahun setelah kemerdekaan, Indonesia relatif lebih stabil bila dilihat dari persiapan pemerintahan dan posisi di forum dunia. Saat itu Korea Selatan malah sibuk perang sebagai antek Amerika Serikat melawan Korea Utara yang dibonceng oleh Uni Soviet. Wah, menarik banget nih kalau kita kupas tuntas kenapa negara Korea Selatan maju. Yuk, kita bedah strategi Korea Selatan bisa bangkit dan sukses seperti sekarang. Sebelum pertengahan tahun 1945, Indonesia dan juga Korea sama-sama dikuasai oleh Jepang. Gak lama setelah Jepang diserang bom atom oleh Amerika Serikat dan menyatakan menyerah. Korea mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 dan disusul dengan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dekat banget kan sama kemerdekaan Indonesia? Kondisi ekonomi Korea Selatan yang mengadopsi sistem pasar terbuka justru melesat pada tahun 1960 sampai 1980. Sebagian besar dikarenakan kegiatan ekspor. Pada krisis Asia tahun 1990-an pun, ekonomi Korea Selatan tetap aman karena kebijakan ekonomi dan langkah-langkah pemerintah yang tepat. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, ekonomi Korea Selatan banyak berkembang karena usaha di bidang manufaktur, teknologi, dan ekspor. Korea Selatan saat ini tumbuh sebagai negara dengan ekonomi maju, khususnya di sektor industri. Inovasi di sektor teknologi menjadi kunci Korsel menjadi negara yang maju. Transformasi pembangunan ekonomi telah mengubah Korea Selatan menjadi negara inovasi teknologi. Jika di awal tahun 1970-an proporsi inovasi teknologi dalam output Korea Selatan hanya tercatat sebesar 20,8%, maka di awal dekade 2000-an proporsi tersebut meningkat secara signifikan menjadi 58,5%. Fokus pembangunan ekonomi berubah dari kebijakan berbasis pertanian di tahun 1960-an menjadi kebijakan berbasis teknologi, kata Dr. Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran saat pidato di acara penganugerahan Bandung Kamis pada tanggal 12 Desember 2013. Kita ke slide selanjutnya, yaitu ada 5 fakta teknologi Korea Selatan.
Yang pertama yaitu Korea Selatan jadi yang terdepan di industri 5G. Korea Selatan disebut memiliki jaringan internet generasi kelima atau 5G paling cepat di dunia. Bahkan jaringan 5G Korea Selatan 10 kali lebih kencang dibandingkan Amerika Serikat. Ini berdasarkan laporan dari situs uji kecepatan internet SpeedCheck. Laporan itu menjelaskan bahwa kecepatan internet standar 5G di Korsel mencapai 449 MB per detik atau setara 56.125 megabit per detik atau Mbps. Angka ini berarti bahwa pengguna internet di Korea Selatan merupakan salah satu yang sudah maju. Yang kedua, ada WiFi dapat ditemukan di mana-mana. Pencipta media sosial akan memuja budaya internet Korea Selatan karena negara ini membanggakan telah memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Seolah-olah ini tidak cukup. Anda dapat terhubung ke WiFi pada dasarnya di mana-mana di Seoul. Secara harfiah, ada konektivitas WiFi saat Anda berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan seringkali Anda dapat terhubung secara gratis loh teman-teman. Yang ketiga, menjadi negara pengguna robot pekerja terbanyak di dunia. Terkait penggunaan robot di industri, Korea Selatan menjadi negara yang paling banyak menggunakan robot pada tahun 2020. Menurut laporan International Federation of Robotics, jumlah robot yang digunakan di industri manufaktur Korsel mencapai 932 unit per 10.000 pekerja. Yang keempat, Korea Selatan, ibu kota operasi plastik di dunia. Berbicara tentang fakta unik, Korea ini adalah salah satu yang paling populer, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Sementara masih tabu di negara-negara Asia lainnya dan juga dunia barat. Operasi plastik dianut di Korea Selatan. Bahkan orang tua mendorong anak-anak mereka untuk melakukannya sebelum mulai masuk ke universitas atau sekolah yang lebih tinggi. Korea Selatan dikatakan sangat menjunjung tinggi tampilan Kaukasia, yang berarti mereka biasanya menjalani operasi untuk mendapatkan kelopak mata ganda, hidung yang lebih panjang, dan juga dagu yang lebih runcing. Tampilan ini dipopulerkan oleh selebritas Korea terlebih dahulu, kemudian diikuti semua orang. Melakukan operasi plastik di Korea Selatan sama normalnya dengan pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi. Jadi jangan heran ya teman-teman jika sebagian besar orang Korea yang Anda temui telah menjalani operasi plastik. Selanjutnya yaitu keunggulan teknologi di bidang otomotif. Seperti diketahui, Korea Selatan dikenal sebagai rumah bagi produsen barang-barang elektronik dan otomotif populer di wilayah Asia selain Cina. Namun, mengutip Forbes dan Business Stage, dalam hal otomotif, Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalahkan Jepang. Beberapa mobil buatan perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai, Kia, dan merek mewah Hyundai seperti Genesis dianggap lebih baik dari merek mobil dari negara lainnya termasuk Jepang, yaitu Detroit atau Amerika Serikat dan Eropa. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu ada 5 perusahaan teknologi asal Korea Selatan. Perusahaan teknologi apa saja ya yang berasal dari Korea Selatan ini? Berikut adalah beberapa perusahaan teknologi canggih asal negeri Ginseng. Yang pertama ada Samsung Electronics. Siapa sih yang nggak kenal sama perusahaan teknologi yang satu ini? Produsen smartphone, pesaing Apple ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan keuntungan mencapai 27,24 miliar dolar atau sekitar 394 triliun rupiah. Selain memproduksi smartphone, Samsung juga memproduksi produk elektronik lainnya seperti laptop, televisi, mesin cuci, dan lemari es. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1969 ini juga memproduksi chip semikonduktornya sendiri. Perusahaan dengan pendapatan mencapai 208.938 miliar dolar atau sekitar 3.000 triliun rupiah ini memiliki aset yang mencapai 202,88 miliar dolar loh teman-teman. Selanjutnya ada perusahaan SK Hynix. SK Hynix merupakan salah satu anak perusahaan milik SK Group. Perusahaan yang awalnya merupakan Hyundai Electric Industry ini memproduksi chip
semikonduktor seperti DRAM atau Dynamic Random Access Memory serta flash memory dan menjadi produsen chip semikonduktor terbesar kedua setelah Samsung. Selanjutnya ada LG Electronics. LG Electronics merupakan perusahaan teknologi asal Korea yang tak kalah terkenalnya dibandingkan Samsung. Perusahaan multinasional ini merupakan produsen peralatan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mesin cuci, dan lain sebagainya. LG juga memproduksi smartphone unggulan dan berkualitas. Pada tahun 2011, LG juga telah menjadi salah satu produsen televisi terbesar di dunia. Dengan pendapatan yang mencapai 53.118 miliar dolar atau sekitar 700 triliun rupiah, LG mendapatkan keuntungan mencapai 161,5 miliar dolar atau sekitar 2.341 triliun rupiah. Ada perusahaan teknologi keempat yang bernama Hyundai Motor. Selanjutnya ada Hyundai Motor yang merupakan salah satu produsen otomobil terbesar di dunia. Perusahaan yang didirikan sejak tahun 1967 ini memiliki kapasitas produksi yang dapat mencapai 1,6 juta unit. Dengan teknologi yang canggih, produk kendaraan Hyundai Motor banyak dicari dan telah dipasarkan ke lebih dari 150 negara. Hyundai Motor memiliki pendapatan yang mencapai 79,6 miliar dolar atau sekitar 1.154 triliun rupiah. Dan yang terakhir atau yang kelima ada perusahaan teknologi Hanwha Techin. Techin merupakan perusahaan pengawasan CCTV dan optoelektronik di bawah grup Hanwha. Berdiri sejak tahun 1977, mulanya perusahaan ini adalah Samsung Techin yang juga mengembangkan otomasi, aeronautik, serta teknologi senjata. Kemudian pada tahun 2015, Samsung Techin diakuisisi dan menjadi Hanwha Techin. Saat ini, Hanwha memproduksi sistem CCTV, instrumen optik untuk pengawasan, komponen, dan sistem semikonduktor, serta beberapa produk awal yang kemudian dipakai untuk transportasi dan power system. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai analisis kisah inspirasi negara Korea Selatan yang menguasai sains dan teknologi. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.